Saya tidak ada berniat mendesak dan melakukan tendangan hakim. Di situ memang kodim saya juga harus berusaha untuk melindungi diri saya hakim. Saya lihat beliau sudah cukup tegar ya. Beliau cukup wise, bahkan dalam beberapa kali kesempatan saya membesuk beliau, justru saya dinasihati supaya sabar. Pesannya satu, dunia sementara, akhirat selamanya. Bahkan Bang Putra sendiri ketika mediasi ingin menyerahkan PS Store Glow itu kepada Mbak S, berharap agar semuanya bisa damai. Tetapi upaya damai tersebut gagal lantaran permintaan dana yang sangat besar. Jumlahnya kurang lebih saya nggak bisa pastikan ya jumlahnya berapa, kurang lebih apakah 60 miliar atau berapa, tapi itu tidak ada permintaan uang damai, yang ada permintaan ganti rugi. Itu harus saya jelaskan. Suami saya difitnah, anak saya sakit berkali-kali, tapi saya coba selalu sabar dan coba selalu diam. Sidang kasus penganiayaan yang menyeret nama Putra Siregar dan Rico Valentino kembali digelar dengan agenda mendengarkan kesaksian para terdakwa. Dalam persidangan, Putra Siregar mengungkapkan sejumlah yang mengejutkan. Dalam persidangan, Putra Siregar yang mengenakan pakaian serba putih dicecar sejumlah pertanyaan terkait kasus penganiayaan yang dilakukannya terhadap seseorang berinisial MNA di salah satu kafe kawasan Senopati, Jakarta Selatan pada tanggal 2 Maret 2022 yang lalu. Dalam persidangan tersebut, baik Putra Siregar maupun Rico sama-sama didakwa dengan pasal 170 tentang pengeroyokan dan ancaman 5 tahun penjara. Lantas seperti apa kondisi Putra Siregar sendiri saat ini selama mendekam di penjara? Dan bagaimanakah respon Putra Siregar terkait dakwaan tersebut? Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Pengusaha Putra Siregar terancam hukuman 5 tahun penjara. Melalui kuasa hukumnya, Putra Siregar mengaku keberatan dengan pasal yang didakwakan kepada dirinya, yakni pasal 170 tentang pengeroyokan. Menurut kuasa hukumnya, majelis hakim juga harus mempertimbangkan terdakwa dan perbuatannya. Menurutnya, apa yang dialami kliennya selama mendekam di penjara juga suatu hukuman yang tidak kalah beratnya. Meski begitu, Putra Siregar berusaha untuk tegar menghadapi permasalahannya saat ini. Ia hanya berharap proses hukum yang sedang dijalaninya segera selesai dan dapat berkumpul kembali bersama dengan keluarga tercintanya. Lantas, seperti apakah perkembangan terbaru kasus penganiayaan yang menyeret nama Putra Siregar dan artis Rico Valentino itu? Karena saya tahu sendiri Rico Valentino perginya bersama saya dan posisi dia memang sedang mendorong hakim yang mulia. Tidak ada berniat menyakiti siapapun hakim yang mulia. Saya tidak ada berniat mendesak dan melakukan tendangan hakim yang mulia. Di situ memang kodim saya juga harus berusaha untuk melindungi diri saya hakim yang mulia. Saya tidak punya tujuan apa-apa selain untuk melarai Rico Valentino hakim yang mulia, karena dia memang sendiri di keramaian. Kalau saya sendiri sampai sekarang ini pun sering sharing sama Rico. Menurut saya Rico tidak ada untuk alat hakim yang mulia. Tapi untuk pemilik kafe dan ajudan pengawal dan sebagainya, saya melihat memang Rico ada. Karena kalau alam lumayan jauh di sisi belakang hakim yang mulia. Ada kaos mereknya PS November 2020. Betul saudara? Benar hakim yang mulia. Sidang kesekian kalinya dan agendanya adalah mendengarkan keterangan para terdakwa. Tadi diperiksa Saudara Rico Valentino dan Saudara Putra Siregar sebagai terdakwa menyampaikan kronologis kejadian dari sisi mereka. Nah, tadi apa yang terungkap sebagaimana kita ketahui bersama disampaikan sempat beberapa kali ada kendala, tetapi alhamdulillah bisa lancar selesai sampai saat ini. Nah, itu tadi Putra Siregar ditujukan bukti berupa topi warna putih. Nah,
topi itu diakui milik Putra Siregar, tetapi itu bukan topi yang dipakai pada saat kejadian. Nah, tetapi untuk kaos yang warna hitam tulisan PS5 tanggal November itu diakuin milik Putra Siregar dan dipakai pada saat kejadian. Karena waktu itu, jadi gini, setelah kami runut apa yang terjadi, ternyata permintaan topi itu oleh penyidik itu dilakukan pada saat Putra Siregar sudah di dalam. Sehingga hanya diminta, mana ambilkan, nanti ambilkan saja topi warna putih, dan diambilkan oleh orang yang bukan Putra Siregar. Sehingga ternyata itu bukan topi yang dipakai saat itu. Jadi gini, berbelit-belit tadi itu mungkin bagian dari komunikasi ya, dari komunikasi. Nah, ada pertanyaan hakim tentang apakah kamu menggerakkan tangan. Nah, itu mungkin kurang dipahami, tapi pada saat dipahami dan akhirnya jawab, oh iya Yang Mulia, ada gerakan tangan. Apakah mengenai seseorang? Oh iya Yang Mulia, mengenai seseorang. Siapa dia? Dia nggak tahu. Maksud dari tujuan pasal 170 itu kan jelas. Pasal 170 itu adalah delik serangan terhadap ketertiban umum. Jadi ada kesepakatan ya, sebagai motif dari tindakan bersama-sama untuk menyerang dengan maksud dan tujuan ketertiban umum. Korban luka, mati, atau barang rusak itu bukan sebagai tujuan tapi sebagai akibat. Nah, dalam hal ini kita bisa dengar bersama-sama, tidak ada niat bagi mereka atau koordinasi bagi mereka untuk melakukan kekerasan itu secara bersama-sama untuk menciptakan kerusuhan atau mengganggu ketertiban umum, menciptakan ketakutan masyarakat, enggak. Jadi sebenarnya terlalu sumir kalau menggunakan pasal 170. Semestinya kalaupun kena delik penganiayaan, ini penganiayaan ringan karena apa? Korbannya sama sekali tidak luka yang menyebabkan gangguan melaksanakan aktivitas sehari-hari. Nah, itu pasal 352 ayat 2 mestinya 3 bulan, tetapi saat ini Bang Putra Siregar dan Mas Riko Valentino sudah menjalani 3 bulan lebih ya, hampir 4 bulan. Nah, kami berharap dari sisi keadilan hakim bisa menilai. Selama ini dalam persidangan kan kita selalu bicara soal perbuatan-perbuatan dan akibat-akibat dari yang dilakukan oleh para tersangka. Tetapi kita ingat, pengadilan sendiri kan tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan antara perbuatan dengan akibat. Saudara jaksa juga tidak pernah menunjukkan bagaimana sisi kesengsaraan dari terdakwa satu hari saja menjalani hukuman di tahanan. Bagaimana rasa seseorang berada dalam kurungan, dalam keadaan panas, pengap, semacam itu. Jadi dalam sisi ini agak kurang fair juga sebenarnya bagi kami ketika kita membahas soal pengadilan tetapi hanya perbuatan saja. Tetapi sama sekali tidak mengukur apa akibat yang sudah dirasakan oleh para terdakwa. Seimbang nggak dengan perbuatannya itu. Nah, ini juga harus menjadi catatan kita bersama untuk proses penegakan hukum ke depan. Agar jangan sampai satu perbuatan dihukum secara berlebih-lebihan. Ingat, jangan sampai kebencian itu mendorong kita untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu mendekatkan kita kepada takwa. Tidaknya online, jadi banyak sekali gangguan noise. Bahkan JPU sendiri sama sekali suaranya nggak terdengar. Saya juga nggak terdengar, sehingga saya harus pinjam mic-nya hakim. Nah, itulah kadang-kadang kelemahan dalam teknis pelaksanaan sidang secara online tersebut. Kak Septi terakhir menjenguk hari Selasa yang lalu ya. Hari Selasa, jadi beliau menjenguk bersama beberapa orang, tapi saya nggak ikut waktu itu. Tapi terakhir saya informasinya beliau hari Selasa kemarin, tanggal 19 ya, 19 beliau besoknya. Alhamdulillah beliau sudah secara mental sudah baik ya. Beliau sudah bisa beradaptasi di sana, tetapi tetap saja berharap supaya segera selesai masalah ini, bisa kembali berkumpul dengan keluarga. Saya lihat beliau sudah cukup tegar ya. Beliau cukup wise, bahkan dalam beberapa kali kesempatan saya membesuk beliau, justru saya dinasihati supaya sabar. Pesannya satu, dunia sementara, akhirat selamanya. Putra Siregar tidak hanya dihadapkan dengan permasalahan hukum yang menyeret dirinya saja, tetapi juga permasalahan hukum lainnya yang menyeret istrinya, yaitu Septia Yetri Opani, terkait polemik sengketa merek dagang. Putra Siregar mengaku siap menutup PS Store Glow miliknya meski menang dalam sengketa hak merek dengan Miss Glow, perusahaan skincare milik Juragan 99. Hal itu disampaikan Putra Siregar melalui sepucuk surat yang diunggah oleh istrinya, yaitu Septia Yetri Opani. Putra Siregar berharap dengan menutup usahanya dan berdamai dengan seterunya itu, ia dan keluarganya akan mendapatkan ketenangan dalam hidup meski harus mengalami kerugian besar secara material. Jadi ceritanya gini, awal tahun 2021 Bang Putra itu setuju untuk memfasilitasi tim untuk membuka lapangan pekerjaan di bidang kosmetika, yaitu kita kasih nama PS Store Glow.
Jadi sebelum produksi di bulan Mei 2021, tim mendaftarkan mereknya dulu dong, PS Store Glow ke Dirjen Haki untuk mendapatkan pengesahan sebagai merek kosmetik. Terus sambil nunggu proses pendaftaran merek, tim mulai gencar nih iklan merek PS Store Glow yang akan di-launching di media sosial. Ternyata pada saat baru mulai produksi, ada merek lain yang seolah tidak terima dengan merek PS Store Glow. Jadi nggak berapa lama ada laporan nih dari Mbak S ke Barreskrim Polri yang menuduh kita menggunakan merek Sana tanpa izin mereka dan tuduhan penipuan. Sedangkan yang kita produksi adalah merek PS Store Glow. Lalu Bang Putra dan tim berupaya silaturahmi datang ke kantornya. Tapi Mbak S minta agar Bang Putra datang sama saya. Nah, jadi kita udah beberapa kali mediasi pertama, mediasi kedua, itu saya ingat banget waktu itu saya lagi gendong Aisyah bawa ke sana karena Aisyah kebetulan masih ASI, jadi saya harus bawa Aisyah kemana-mana. Datang lagi nih untuk silaturahmi ke kantornya untuk menyelesaikan segala salah paham ini. Dalam pertemuan tersebut kita sampaikan kita tidak ingin ribut, kita juga sudah menghentikan produksi, menarik produk dari beberapa reseller. Bahkan Bang Putra sendiri ketika mediasi ingin menyerahkan PS Store Glow itu kepada Mbak S, berharap agar semuanya bisa damai. Tetapi upaya damai tersebut gagal lantaran permintaan dana yang sangat besar. Jadi pas malamnya kita mediasi dan ternyata gagal, besoknya Bang Putra dan tim kita jadi tersangka. Tapi alhamdulillahnya haki kita keluar karena PS Store Glow sendiri itu tidak sama dengan merek Sana. Akhirnya Barreskrim pun menghentikan penyidikan dan sudah SP3. Itu sebagai bentuk upaya membela diri karena kita sudah berapa kali digugat, gugat lagi. Jadi ini bentuk pertahanan diri, bukan untuk bersaing atau untuk menjatuhkan merek lain, tapi lebih ke ngedefense. Yang disampaikan, saya sudah nonton juga, sudah lihat videonya yang disampaikan itu bahwa dari pihak MS Glow meminta uang damai. Saya tegas sampaikan itu tidak ada. Kenapa tidak ada saya sampaikan di sini? Dalam beberapa permasalahan ini ada perkara yang pernah dilaporkan juga oleh pihak MS Glow, itu ada pertemuan mediasi ya namanya. Ada pertemuan mediasi disampaikan pada saat itu bagaimana apa yang diinginkan pihak dari PS Glow. Ini fakta yang harus saya sampaikan. Pihak PS Glow hanya bersedia untuk meminta maaf, itu yang pertama. Yang kedua, mengenai ganti rugi juga bersedia, tetapi dengan perhitungan yang lain. Memang dalam hal ini ada permintaan ganti rugi. Ini bukan uang damai ya. Saya harus jelaskan, ini bukan uang damai. Kalau mau damai ada bayar sekian, itu enggak seperti itu. Namanya mediasi kan adalah ada laporan, ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, makanya ada bahasa penggantian kerugian terkait mengenai hal-hal yang dari pihak yang melapor itu ada yang dirugikan. Nah, itulah permintaan ganti rugi. Jumlahnya kurang lebih saya nggak bisa pastikan ya jumlahnya berapa, kurang lebih apakah 60 miliar atau berapa, tapi itu tidak ada permintaan uang damai, yang ada permintaan ganti rugi. Jumlahnya saya nggak bisa pastikan di sini berapa, saya harus lihat dokumen dan lain-lain, tapi intinya pasti ada permintaan ganti rugi. Ganti ruginya itu juga bukan mengenai asal disebut saja jumlahnya, itu kan pasti ada nilai yang kenapa alasannya ada ganti rugi sebesar nilai atau angka segitu, itu ada perhitungannya dan itu sudah disampaikan. Dan saya berharap sebagaimana maksud dan tujuan dari Bang Putra Siregar, sebenarnya kita baca bersama, saya juga lihat kan di Instagram kan. Jadi itulah dunia ini sementara, akhirat selamanya. Jadi upaya damai itu lebih baik. Insya Allah itu berkah buat kita semua. Pada saat itu juga tidak bisa dipenuhi oleh pihak PS Store Glow, sehingga dalam mediasi itu tidak ada kata sepakat. Jadi harus dijelaskan sebenarnya secara utuh. Jangan, menurut saya memang masyarakat harus bagaimana misalnya dari pihak PS Store Glow
itu menyampaikan secara utuh, jangan setengah-setengah. Jadi masyarakat itu harus tahu kalau memang mau menyampaikan sesuatu ke masyarakat, jangan setengah. Jadi kalau setengah kan orang spekulasi lagi, berasumsi lagi, itu yang tidak boleh sebenarnya. Putusan Pengadilan Niaga Surabaya yang mengatakan seperti itu, ya tidak bisa juga dong mengatakan seperti itu. Pengadilan Niaga Medan menyebutkan terdaftar, terus yang mana yang mau diikuti? Iya kan? Pertanyaannya begitu kan? Yang mana yang mau diikuti? Tunggulah sampai putusan telah berkekuatan hukum tetap. Kita nggak usah asal ngomong, itu berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Jangan sampai itu merusak. Jangan sampai itu jadi fitnah. Rencana penutupan usaha dan keinginannya berdamai dengan Juragan 99 terkait polemik merek dagang, sang istri, Septia Yetri Opani, belum lama ini juga memberikan klarifikasi permasalahannya dengan Juragan 99. Septia Yetri Opani mengaku sedih atas permasalahan yang menimpa dirinya dan suaminya. Berbagai cara sudah ia tempuh untuk menyelesaikan permasalahan, namun sampai kini belum menemui titik temu. Sebagai seorang istri dan seorang ibu, Septia Yetri Opani kini harus berjuang seorang diri lantaran suaminya harus mendekam di penjara. Oleh karenanya, ia ingin permasalahannya saat ini dapat diselesaikan dengan damai. Lantas, seperti apakah tanggapan dari seterunya terkait permintaan damai dari putra Siregar dan istrinya Septia Yetri Opani itu? Kami pikir sudah selesai, ternyata belum. Nah, setelah SP3 dan pemberhentian penyidikan, produksi juga sudah berhenti atas permintaan mereka. Ternyata ketika kita umroh, Mbak S mengajukan gugatan pembatalan merek PS Store Glow kepada kita pada Pengadilan Niaga di Medan dengan alasan menyerupai merek mereka. Tujuan klarifikasi ini semata-mata hanya ingin meluruskan pernyataan dan berita yang selama ini beredar. Kenapa manajemen atau PT menggugat balik ke Surabaya? Itu karena dilaporkan berkali-kali, sudah digugat berkali-kali, bahkan Bang Putra sampai bolak-balik 6 bulan ke Mabes Polri. Bahkan saya ingat betul, di situ saya membawa anak saya Aisyah yang baru lahir untuk menghadiri BAP. Banyak banget cobaan yang datang. Banyak banget fitnah yang datang kepada kami. Suami saya dipenjara, suami saya difitnah, anak saya sakit berkali-kali. Tapi saya coba selalu sabar dan coba selalu diam dan berusaha untuk tidak menggubris. Tapi semakin lama berita ini semakin liar karena berita bohong lebih cepat menyebar karena penggiringan opini publik cepat diterima. Sedangkan kami gak berkata-kata dan selama ini diam. Makanya di sini kami membuat klarifikasi agar bisa juga mendengar dari kami dan menilai apa yang terjadi. Dan kita ada bukti-buktinya. Saya mohon maaf apabila ada salah dan hilaf untuk persoalan ini. Dan saya hanya ingin berkata jujur. Ya, upaya kami ini adalah meluruskan, ya, meluruskan apa yang disampaikan oleh yang di video itu. Kenapa kami meluruskan? Karena kan bersifat bahwa tidak menjelaskan secara utuh, ya. Tidak menjelaskan secara utuh. Makanya tadi saya sampaikan bahwa apabila Anda ingin men-share video atau apapun itu, silahkan, tapi menjelaskan secara utuh. Jadi jangan seakan-akan ini sudah selesai, ini sudah final, ini ada permintaan begini. Nah, itu loh maksudnya. Jadi upaya apa? Inilah upaya kami. Kami bukan upaya hukum. Kami belum sampai ke situ, hanya meluruskan sehingga masyarakat bisa tahu sebenarnya seperti apa sih masalahnya. Nah, ini benar-benar kami menjelaskan secara utuh, tidak ada yang kami tutupin.
baik kami yang kalah maupun kami yang menang, ya. Tidak ada satupun hal yang kami sembunyikan atau kami potong, ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumikam In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.